Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Sultan Randy Rizaldi dengan NPM 240644626. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan jawaban saya pada TP Modul 7 Jarkom. Oke, di sini yang pertama ada apa yang dimaksud dengan redundansi. Itu tuh redundansi proses kita kayak nyediain backup atau jalur alternatif yang akan diambil alih saat jalur utama gagal, sehingga traffic dapat berjalan meskipun terdapat kegagalan. Jadi kayak eh, redundansi ini saya definisinya udah cukup jelas. Dia kita kayak nyediain backup atau jalur alternatif supaya kalau misalkan jalur utamanya itu ada kesalahan atau gak ada kegagalan, trafficnya tetap bisa jalan. Misal kayak pertukaran data masih bisa tetap berjalan meskipun di jalur utamanya ada gagal. Lalu untuk hal kedua, apa yang dimaksud dengan spanning tree protocol dan jenis-jenis protocol dalam STP-nya? Jadi spanning tree protocol itu sebuah jaringan di data link yang berfungsi untuk mencegah looping dalam suatu topologi jaringan ketika komputer ingin bertukar data di jaringan lokal yang memiliki jalur redundan. Ini berhubungan dengan eh, soal nomor pertama. Kalau soal pertama kan kita bahas perihal redundansinya yang itu kita nyediain backup atau jalur alternatifnya kan. Nah, di sini kita ada STP itu tuh supaya kita tuh ngecegah looping karena kita di sini bikin beberapa jalur gitu, ada beberapa jalur. Nah, buat port roles itu ada yang pertama ada root port. Itu tuh eh, switch non-root yang memiliki jalur dengan biaya jalur terendah menuju root bridge. Port ini digunakan untuk mengirim atau menerima traffic ke root bridge dan berada dalam status forwarding jika konvergensinya terjadi. Lalu ada di designated port adalah port yang paling baik untuk ke root bridge dari jaringan yang terhubung atau collision domain. Lalu ada non-designated port adalah port yang bertugas untuk diblokir untuk forwarding data user guna untuk mencegah looping tetapi tetap menerima dan mengirim BPDU. Yang terakhir ada disabled port, itu adalah port yang sebenarnya nggak berpartisipasi dalam STP dan penerusan frame karena telah dimatikan secara administratif. Nah, buat nomor 3 itu sebutkan dan jelaskan STP rules. Yang pertama tuh langkahnya ada pemilihan root bridge. Jadi di sini semua switch yang menjalankan STP mengirim BPDU yang berisi bridge ID. Switch dengan bridge ID terendah akan dipilih sebagai root bridge. Ini berhubungan dengan yang sebelumnya. Habis itu eh, kita yang kedua itu kita menghitungkan path cost untuk menentukan root portnya. Setelah switch line root bridge akan menentukan port yang menuju root dengan cost terendah. Baru di sini kayak kita ngikutin kayak root port ini kita dapat root port. Nah, selanjutnya kita menentukan designated port untuk setiap segmen. Untuk tiap link antar dua switch, port yang paling dekat atau dengan cost terbaik ke root akan menjadi designated port. Jadi port yang paling baik ke root bridge dari jaringan yang terhubung. Lalu kita yang terakhir itu memblokir port yang tidak terpilih. Jadi port yang bukan designated port sama root port itu harus berada dalam status blocking sehingga topologi menjadi loop free. Di situ eh, soal keempat, fungsi dari BPD UGAR itu tuh berfungsi untuk melindungi topologi STP dari perangkat yang tidak sah atau tidak diinginkan untuk terkoneksi yang bisa mengirim BPDU ke port yang seharusnya hanya terkoneksi dengan end devices yang diizinkan.
BPDU Guard diaktifkan pada edge port saat aktif dan sebuah port telah menerima BPDU. Maka maka port akan dinonaktifkan dan masuk status R disabled sehingga perangkat yang terhubung tidak mengintervensi dalam topologi. Jadi BPDU Guard ini sebenarnya kayak ngelindungin topologi STP itu dari perangkat-perangkat yang sebenarnya itu nggak diizinin gitu buat terkoneksi yang bisa ngirim ke BPDU ke port yang seharusnya terkoneksi dengannya dengan end devices yang diizinkan. Lalu untuk soal nomor 5, aja jelaskan apa itu Ether channel. Jelaskan skenario di mana Ether channel tidak disarankan untuk digunakan dan sebaliknya. Jadi Ether channel tuh kayak teknologi port link agregasi di mana banyak port link fisik diklasifikasikan menjadi satu logical link. Ether channel juga memiliki kemampuan untuk menggabungkan beberapa jalur Ethernet menjadi satu jalur virtual pada Cisco. Nah, eh, kita nggak disaranin buat pakai Ether channel ini kalau perangkat di ujung lain tidak mendukung agregasi link atau protokol seperti LHCP. Atau kayak sebenarnya hmm, ketika di ujungnya itu juga nggak punya kemampuan kecepatan yang sama atau nggak kayak duplex yang sama itu juga nggak disarankan. Jadinya nggak compatible gitu buat Ether channelnya. Nah, sedangkan Ether channel disarankan ketika ada link uplink antar switch dengan tinggi. Jadi dari Ether channel sebenarnya itu support kita, bantu kita kalau misalkan kita butuhkan traffic yang tinggi. Maksudnya kayak ada traffic yang tinggi kita butuh Ether channel gitu bisa ngebantu. Habis itu juga pada data center itu juga disarankan karena eh, banyak server mengirim traffic ke switch yang sama dengan agregasi link dapat membantu load balancing dan efisiensi pemakaian kabel port. Jadi eh, kenapa ditekanin pada data center juga? Itu karena pada data center banyak server yang mengirim traffic ke switch yang sama. Nah, dengan adanya teknologi link agregasi ini, itu bisa membantu kita buat load balancing dan efisiensi pemakaian kabel dan port. Habis itu buat nomor 6, eh, jelaskan apa yang dimaksud PAGP dan LHCP dan jelaskan mode-mode yang digunakan. Hmm, LHCP itu protokol pada data link layer yang didefinisikan dalam standar IEEE 8023D. Ini adalah protokol agregasi tautan berbasis standar yang dapat digunakan pada beberapa vendor device. LHCP juga dapat membantu menggabungkan beberapa link internet fisik menjadi satu koneksi logis besar atau Ether channel. Nah, pada LHCP ini ada dua mode. Yang pertama ada aktif sama yang kedua pasif. Aktif ini sebenarnya simpelnya kayak dia tuh memulai koneksi dengan mengirimkan LHCPDU. Jadi eh, di sini tuh keywordnya memulai koneksi. Jadi dia tuh yang kayak eh, jadi dia nih dia secara aktif mau coba bangun bundle gitu kayak dia yang memulai koneksi lah. Sedangkan pada mode pasif dia tuh cuma nunggu ujung yang lainnya untuk memulai koneksi atau mode ini bersifat pasif. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin protokol LHCP, kalau misalkan dua-duanya pasif, itu tuh nggak bakalan jalan, nggak bakalan ada lah net establish karena dua-duanya sama-sama nunggu. Jadi sedangkan kalau misalkan salah satu aktif, salah satu pasif, itu tuh bisa jalan. Jadi satu memulai, satu nunggu kayak dia kayak nerima permintaan koneksinya. Nah, lalu pada PAGP, ini juga protokol milik Cisco yang dikenal sebagai protokol agregasi.
Protokol ini dapat membantu membuat Ethernet channel secara otomatis bertukar dengan PAGP antar port. Jadi, nah di sini juga ada dua mode. Yang pertama desirable sama auto. Buat desirable itu tuh sebenarnya kurang lebih mirip sama kayak aktif pasif dari yang saya baca di ipsisco.com ini. Dia tuh secara aktif yang inisiasi buat koneksi lah, buat negosiasi PAGP. Ini yang kayak connection request-nya. Nah, sedangkan auto ini cuma nunggu sama kayak pasif yang di LHCP. Dia nunggu untuk memulai koneksi dan dia hanya menerima connection request. Ya, kurang lebih sistemnya sama. Kalau dua-duanya auto, itu tuh nggak bisa. Sedangkan kalau salah satu ada desirable sama auto, itu bisa jalan karena ada yang ini ada yang inisiasi dan ada yang nerima. Nah, buat nomor 7 itu kayak tuliskan skenario buat config channel dengan menggunakan link aggregation control protocol atau LHCP. Oke, ini tuh yang pertama simpelnya pas kita bikin topologi, misal kita bikin ada dua switch, kita hubungan melalui port fisik itu ke misal kayak gigabit Ethernet 01 101, terus yang pada switch 2 ini G102. Nah, terus itu sama kayak yang tadi karena kayak STP tadi, kita pastiin dulu kecepatan dan duplex dalam keadaan yang sama. Lalu gunakan LHCP mode aktif pada switch 1 dan pasif pada switch 2 agar negosiasi otomatis dapat terbentuk. Seperti yang tadi saya udah jelasin pada nomor 6, pada mode ini kita bikin salah satu jadi aktif, satu lagi jadi pasif. Nah, buat komen pada switch 1, yang pertama ada ya kita skip ke conv-t, habis itu integer range gigabit buat milih interface-nya. Habis itu kita bikin mode trunk. Habis itu switch port trunk encapsulation dot one q. Habis itu switch port no negotiate. Nah, sebenarnya ini kurang lebih komen yang ada di switch satu ini sama switch 2 sama. Yang membedakannya, misal karena tadi kita udah nentuin buat switch satu yang aktif, itu di bagian ininya. Jadi channel group satu mode aktif, dan satu lagi kalau pada switch 2 di sini perbedaannya ini mode pasif. Buat sisanya sama, eh, sehingga negosiasi buat ngajuin LCP ini bisa terjalin gitu. Mungkin sekian penjelasan dari jawaban TP modul 7 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.